Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjabarkan tentang proyek dari Sistem Informasi Geografis yang telah kami buat selama 1 semester pelajaran Sistem Informasi Geografis ini. Nah, untuk tema yang kami ambil atau judul yang kami ambil adalah visualisasi objek wisata di Kabupaten Wonosobo. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, mari kita perkenalan dulu. Ya. Sini saya sendiri, Raka Zaki Amrullah. Lalu anggota kelompok yang lain ada Dela Pratiwi, Danila Octaviana, Dian Rahmawati, Elis Rahmatul, Akbar Anugrah, dan yang terakhir ada Faik Fahrian. Untuk sebagai istilahnya terasnya dulu atau pembuka dulu, Kabupaten Wonosobo memiliki objek wisata, khususnya wisata alam yang sangat bervariasi. Setiap tahunnya, wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing berdatangan untuk menikmati pesona wisata Kabupaten Wonosobo yang sejuk dan asri. Nah, bisa kita lihat bersama di sini untuk data wisatawan yang masuk ke dalam Kabupaten Wonosobo itu dari beberapa 3 tahun belakangan ini, ya bisa dengar 4 tahun itu jumlahnya stabil ya di angka 1 juta lebih. Hanya di tahun 2021 itu mengalami penurunan karena masih dilandanya COVID-19. Namun pada tahun 2022 melonjak sangat tinggi mencapai angka 1.800.000. Nah, saat ini ya sekarang waktunya untuk masuk dalam pembahasan proyek kami. Untuk timeline atau garis waktunya akan dikemukakan oleh kawan saya Elis Rahmatul. Pada slide ini berisi timeline untuk forum group discussion. Untuk FGD 1 itu ada penentuan topik informasi geografis. Untuk FGD 2 itu ada net assessment, conceptual design. FGD 3 ada available data, software and hardware. FGD 4 itu ada database planning, design and construction. Yang FGD terakhir itu ada FGD 5, planning and design for application development. Ya, untuk informasi geografis yang diinginkan, yaitu ada memberikan informasi tentang objek wisata seperti jenis objek wisata dan alamat. Kemudian memberikan visualisasi berupa titik yang menyangkut objek wisata tersebut. Memberikan petunjuk kepada wisatawan tentang jenis objek wisata yang akan dikunjungi agar mempersiapkan segalanya sebelum mengunjungi. Dan memberikan informasi keberadaan gunung di Kabupaten Wonosobo yang dapat dijadikan acuan oleh wisatawan tentang objek wisata yang akan dikunjungi dengan gunung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entries rule. Yang pertama ada REG 01, yaitu sebuah objek wisata bisa berada pada lebih dari 1 kecamatan. Untuk REG 02, di dalam sebuah kecamatan belum tentu memiliki objek wisata. Untuk REG 03, data spasial objek wisata berupa titik. Untuk REG 04, data spasial kecamatan berupa poligon. REG 05, data non-spasial berupa detail atribut dari setiap entitas. Lanjut, yaitu untuk metode atau teknik atau alat memperoleh data yang ditetapkan kelompok. Untuk yang pertama ada studi literatur, kedua mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi geografis. Kemudian lanjut, yang ketiga ada website resmi pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Yang keempat ada Google Maps.
Yang kelima, ada alat untuk menampilkan aplikasi informasi geografis, yaitu WebGIS, GIS Circle. Kemudian yang keenam, download dan install ArcGIS atau ArcView versi 10.8. Kemudian nomor 7, selanjutnya, download dan install Draw.io. Yang terakhir yaitu menggunakan WebGIS untuk menampilkan. Kemudian untuk kegiatan memperoleh data yang ditetapkan kelompok. Yang pertama, mencari data semua objek wisata melalui berbagai website informasi wisata di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, cari dan download foto setiap objek wisata di Google Search dan Google Map yang objek wisatanya sudah di-list sebelumnya. Yang ketiga, mencatat ingatan pengalaman anggota kelompok yang pernah mengunjungi objek wisata tersebut. Kemudian yang keempat, mengubah file SHP melalui software yang telah di-download. Kemudian yang kelima, download peta dasar Kabupaten Wonosobo dengan format file SHP di situs https://www.indonesiageospatial.com. Untuk software itu sendiri ada ArcGIS, Draw.io, dan GIS from Cycle Geo. Bisa diakses melalui link tersebut. Yang berikutnya yaitu hardware, ada laptop yang meliputi pembuatan project, pencarian data dan source, dan menampilkan hasil dan presentasi. Lalu mouse, penggerak pointer pada laptop dan membantu pengerjaan. Lalu ada smartphone, pencarian data dan source. Lalu di situ ada detail alur dari subsistemnya. Kami melakukan digitasi pada ArcGIS yang nantinya masuk ke dalam database dan menampilkan output pada website. ER diagram adalah satu batas kecamatan terdiri dari satu kecamatan. Satu kecamatan terdiri dari banyak objek wisata dan bisa juga tidak memiliki objek wisata. Satu kecamatan poligon memiliki satu kecamatan non-spasial. Satu objek wisata titik memiliki satu objek wisata non-spasial. Banyak kecamatan non-spasial memiliki banyak objek wisata non-spasial. Entity set diagram adalah objek wisata bersimbolkan titik. Tabel objek wisatanya adalah ID wisata, nama wisata, jenis wisata, dan alamat wisata. Kecamatan bersimbolkan poligon. Tabel kecamatannya adalah ID kecamatan dan nama kecamatan. Batas kecamatan bersimbolkan polyline. Masing-masing memiliki koordinat X dan Y. Skeleton tabel. Kecamatan memiliki atribut ID kecamatan dan nama kecamatan. Objek wisata memiliki atribut ID wisata, nama wisata, jenis wisata, dan alamat wisata. Di dalam slide ini berisi arsitektur sistem di mana itu ada klien atau user, itu bisa menuju ke WebGIS, lalu ke CLOUD, kemudian datanya tersimpan di dalam database. Selanjutnya ada metode manipulasi data, yaitu ada dua, clustering dan klasifikasi. Clustering adalah membuat pengelompokan data berdasarkan sebuah indikator yang nantinya dapat meningkatkan ketepatan pada saat diklasifikasi. Kemudian klasifikasi adalah membuat klasifikasi data dalam sebuah kategori. Contohnya, dalam proyek ini adalah kelompok sebuah entitas yang di dalamnya terdapat beberapa atribut. Selanjutnya, ada langkah dan kegiatan implementasi konstruksi database spasial secara global. Langkah-langkahnya, yang pertama, requirement data spasial. Kemudian, analisa database. Selanjutnya, membuat struktur data. Kemudian, merancang dan menentukan entitas spasial. Merancang dan membuat relasi entity set. Selanjutnya, membuat business rule. Selanjutnya, merancang desain untuk ditampilkan ke pengguna. Dan yang terakhir, review integritas data. Selanjutnya di sini ada analisis fungsional software requirement specification atau SRS. Di sini bisa kita lihat ada nomor SRS, nama SRS, jenis kemampuan,
penjelasan kemampuan sistem dan pemanfaat. Yang pertama, ada sistem informasi geografis visualisasi objek wisata Kabupaten Wonosobo dengan jenis kemampuan aplikasi web dan penjelasannya aplikasi berbasis web untuk memvisualisasikan objek wisata di Kabupaten Wonosobo. Pemanfaatannya untuk pengguna atau pengunjung. Kemudian yang kedua ada GIS from HereGeo. Jenis kemampuannya editor dan penampil. Penjelasannya digunakan sebagai sarana perancang aplikasi GIS. Pemanfaatnya admin. Kemudian yang ketiga ada Excel atau SQL. Jenis kemampuannya manajemen database sistem. Penjelasannya menyimpan dan manipulasi database. Manfaatnya admin. Kemudian yang terakhir ada Gkeep dan Notepad. Jenis kemampuannya pencatat data, rekap, dan analisis. Penjelasannya digunakan sebagai pencatat data, hasil survei dan analisis. Pemanfaatnya admin. Selanjutnya ada analisis fungsional dari kebutuhan detail fungsional sistem. Di sini bisa kita lihat ada kode SRS fungsional, aktor, deskripsi, dan dependensi fungsional. Yang pertama, pengguna sebagai aktor. Kemudian deskripsinya aplikasi berbasis web untuk memvisualisasikan objek wisata di Kabupaten Wonosobo. Fungsionalnya tergantung terhadap aplikasi WebGIS beserta database-nya. Yang kedua ada admin. Deskripsinya digunakan sebagai sarana perancang aplikasi GIS. Fungsionalnya ketergantungan terhadap Excel atau SQL dan ARC GIS. Yang ketiga ada admin. Deskripsinya menyimpan dan manipulasi database. Fungsionalnya ketergantungan terhadap data hasil survei dan analisis pada Gkeep dan Notepad dan ARC GIS. Yang terakhir ada admin. Deskripsinya digunakan sebagai pencatat data, hasil survei dan analis. Fungsionalnya ketergantungan terhadap Excel atau SQL dan ARC GIS. Pada slide ini non-fungsional, yaitu ada aplikasi berbasis WebGIS. Ini bisa dibuka di seluruh OS dan perangkat. Yang kedua, dapat dibuka seluruh browser Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan browser pendukung lainnya. Yang ketiga itu ada sistem informasi menampilkan visualisasi peta Kabupaten Wonosobo dengan detail kecamatannya. Untuk yang terakhir itu ada sistem informasi menampilkan detail sebuah objek wisata sesuai dengan data yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya ada review aplikasi. Bisa dilihat untuk halaman login adminnya, ada editor, peta objek wisata Kabupaten Wonosobo, kemudian ada login editor, ada email, kemudian ada passwordnya, kemudian ada tombol untuk login halaman masuknya. Kemudian apabila mengalami lupa sandi bisa untuk forgot your password. Dan untuk selanjutnya ada input data, yaitu menggunakan Excel database. Bisa dilihat seperti contohnya. Ya, untuk review aplikasi selanjutnya ada visualisasi Kabupaten Wonosobo seperti gambar di bawahnya, yaitu ada peta gambar Kabupaten Wonosobo. Kemudian ada objek-objeknya, visualisasi objek wisata Wonosobo. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Ya, terima kasih. Nah, sekarang akan saya peragakan sedikit bagaimana sih ini simulasinya untuk melihat visualisasi objek wisata di Kabupaten Wonosobo. Nah, ini salah satu layer yang ada yaitu kecamatan. Bisa dilihat di sini.
Lalu kita coba untuk klik salah satu tempat wisatanya. Nah, ini dia, ada informasi lengkapnya. Kita ganti ke wisata lain, Telaga Menjer. Ini juga ada detailnya ya, bisa dilihat wisatanya apa. Lalu ini ada wisata yang lain, Bukit Sikunir. Nah, lalu setelah itu kita coba untuk search-nya ya. Bisa kita ketik Bukit Sikunir. Ini nantinya akan muncul Bukit Sikunir, lalu langsung kita coba klik aja. Nah, nanti secara otomatis dia akan langsung menuju ke objek wisata tersebut atau titik visual objek wisata tersebut. Setelah pemaparan dari kelompok kami tentang objek dari sistem informasi geografis yang kami buat, kami berharap semoga proyek ini dapat membantu atau menjadi acuan kalian yang menonton video ini dan dapat menuntaskan mata kuliah sistem informasi geografis. Tentunya tidak lupa kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Duyanti Wismarini yang telah memberi ilmu selama 1 semester ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.